Kalau ini nggak pernah ya gimana mau muncul? Ya kan? Jadi Mbak Mega sendiri aja yang pidato, yang bicara, semua harus mendengarkan. PDIP itu kembali, kalau menurut saya falsafah Jawa itu ya yang diterapkan ya manunggaling kaulo gusti gitu loh. Yang lainnya rakyat kaulo yang nggak boleh jadi raja. Ketika ada yang jadi raja, marah. Keputusan-keputusan yang sangat fatal. Dia berkontemplasi, bicara dengan arwah Bung Karno gitu loh. Jadi itu dipercayai dari elit-elit PDIP, percaya banget gitu loh. Terus terang aja, kalau Mbak Mega mengkritik demokrasi, seperti kita dulu, saya dengan Mbak Mega mengatakan kalau Pak Harto mengkritik demokrasi gitu loh. Ya nggak turun-turun, namanya demokrasi. Dulu saya sama Mbak Mega mengkritik Pak Harto. Di Golkar kok bisa 28 tahun, nggak mau turun-turun. Bu Mega sekarang ini dalam pidatonya nggak eligible menurut Pak Laks? Ya dia sendiri nggak pernah ada pemilihan penggantian. Pak Harto juga dulu gitu, sama. Semua belum ada yang mampu menggantikan Pak Harto kan? Ngomongnya kan gitu. Nah sekarang apa bedanya? Kira tidak. Karena mereka hampir 30 tahun di dalam sistem, tidak memperbaiki sistemnya. Dan ketika sistem yang mereka biasa hidup di situ ternyata merugikan, baru ribut. Halo sahabat DC, kali ini saya akan membagikan pernyataan menarik dari mantan politisi PD Perjuangan yang juga mantan Menteri BUMN, yaitu Laksamana Soekardi, saat tampil di podcast Total Politik bersama dua host andalanya, Budi Adiputro dan Ari Putra. Pada kesempatan itu, Laksamana Soekardi membongkar sistem dalam tubuh PD Perjuangan yang menurutnya mirip sistem kerajaan, karena Megawati sebagai raja dan yang lain hanya rakyat jelata. Dia juga mengkritik bahwa Megawati sama dengan Soeharto, karena dulunya Megawati mengkritik Soeharto memimpin Golkar berpuluh-puluh tahun, sementara saat ini Megawati juga seperti itu. Tak perlu berlama-lama, yuk kita simak bersama video berikut ini. Kalau di PDIP itu kan saya bilang ada strata ya, atau lingkaran. Strata yang paling bawah tuh strata wong cilik, pemilih. Ya. Yang saya saksikan sendiri waktu di zaman reformasi itu jumlahnya luar biasa. Ini juga menjadi modal politik Megawati naik, berani melawan establishment yang kuat. Ya, itu kenapa? Karena nama Bung Karno kan, nama Bung Karno di belakangnya. Nah, layer kedua, elit partai. Nah, elit partai ini, ya istilahnya nderek Mbak Mega, ikutin Mbak Mega aja. Nggak berani lah. Sedangkan yang di bawah itu kan Bung Karno, di mana udah dimakan waktu dan masa, Megawatinya juga tidak sedinamis seperti dulu kan. Nah, yang layer teratas paling dekat yaitu keluarga. Ya kalau saya lihat sekarang ya Mbak Puan dan Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan dekat banget dari dulu, waktu baru juga sering ditanya kalau kita rapat DPP, diajak rapat dan ditanya pendapatnya. Dulu nih waktu Pak Laks saya masih di DPP juga, sehingga dia bisa membangun raport yang baik kepada Megawati. Jadi itu dua sekarang yang paling inner circle paling dekat. Keluarga dan Pak Budi Gunawan sama Mbak Puan yang berada di circle keluarga. Paling dekat lah, istilahnya. Mas Prananda enggak berarti? Prananda kan baru setelah Pak Taufik meninggal. Dulu nggak ikut-ikutan. Tapi ya Pak Prananda juga belum diberikan kesempatan. Nah kalau partai politik yang saya pantau ya, yang demokratis ya, yang egaliter, ya,
yang pemimpinnya memiliki value, di mana keberhasilan seorang pemimpin itu dinilai ketika mereka bisa menciptakan orang penggantinya, ya, secara transparan dan demokratis. Itu kesuksesan pemimpin. Anda lihat Pak Harto pada zamannya, wah hebat, tapi at the end of the day, karena dia tidak bisa menyiapkan penggantinya secara demokratis dan transparan, ambruk. Banyaklah, saya berikan, nggak usah contohin satu-satu. Nah, seharusnya partai politik dalam acara kongres, rakernas, itu kesempatan untuk memberikan kader-kadernya mengejawantahkan dirinya, ya, mengekspresikan dirinya, dipilih untuk ikut pidato. Dikasihlah waktu 15 menit memberikan pidato, visinya, dan oratornya dites gitu loh, kemampuan oratornya. Bung Karno dulu begitu, sehingga ada kader-kader seperti Abdul Majid, Joko pidatonya kan. Nah, kalau ini nggak pernah, ya gimana mau muncul? Ya kan? Jadi Mbak Mega sendiri aja yang pidato, yang bicara, semua harus mendengarkan. Nah, jadi memang PDIP itu kembali, kalau menurut saya falsafah Jawa itu ya yang diterapkan ya manunggaling kaulo gusti gitu loh. Yang lainnya rakyat kaulo yang nggak boleh jadi raja. Ketika ada yang jadi raja, marah. Ya kan, nggak bisa gitu. Nah inilah yang saya kira, ini koreksi ya. Saya masih merah nih baju nih, masih nasionalis. The only difference, saya berbicara bebas gitu loh. Iya kan? Bedanya udah nggak ada KTA aja kan. Iya, tapi saya tetap nasionalis. Ini demi bangsa dan negara, demi perbaikan. Mudah-mudahan ya semuanya bisa menilai gitu. Pak, dulu Pak Laks pernah bicara, kalau nggak salah Bu Mega itu semakin kesini semakin apa nih bahasa out of touch dari reality. Tapi kan kalau tadi kata Pak Laks, keluarga adalah elemen yang paling dekat yang bisa dijadikan Bu Mega inilah ya, telinga untuk bisa mendengar. Apakah menurut Pak Laks ketika Bu Mega pusing, Bu Mega lagi mau mengambil keputusan ini, keluarga diajak bicara nggak Pak? Elemen keluarga yang tadi Pak Laks katakan itu, atau siapa sih Pak Bu Mega lean on kepada siapa gitu Bu Mega untuk bisa berdiskusi lebih egaliter gitu? Ya tentu dia bisa panggil siapa aja, ya kadang-kadang dipanggil sih, tapi dalam tahap masukan aja, ya untuk dicerna. Nah, makin strata yang makin tinggi ya makin didengar, karena kalau Puan itu benar-benar bisa insist gitu loh, bisa menekan, bisa insist. Ya, saya menyaksikan sendiri ya, bukan analisa ya. Nah, dalam keputusan-keputusan yang sangat fatal, dia berkontemplasi, bicara dengan arwah Bung Karno gitu loh. Jadi itu dipercayai dari elit-elit PDIP, percaya banget gitu loh. Nah, jadi saya kira keputusan yang diambil oleh partai politik itu kan tergantung dari prosesnya kan. Kualitas itu tergantung dari proses. Benar nggak? Sekarang yuk kalau suka duren, ya duren yang diperam ya dengan karbit melalui proses kimiawi dipaksa, dan duren yang jatuhan pohon proses alami. Dua proses yang berbeda, sama durennya, kualitasnya kan beda. Jadi proses menentukan kualitas. Makanya partai politik ini, negara ini tergantung kualitas dari partai politik. Kalau partai politiknya tidak berkualitas, dia kan pilar dari demokrasi. Ya, terus terang aja.
Kalau Mbak Mega mengkritik demokrasi, seperti kita dulu saya dengan Mbak Mega mengatakan kalau Pak Harto mengkritik demokrasi gitu loh. Ya nggak turun-turun, namanya demokrasi. Dulu saya sama Mbak Mega mengkritik Pak Harto. Di Golkar kok bisa 28 tahun, nggak mau turun-turun. Jadi mereka nggak... Itu materi kritik zaman dulu itu Pak ya? Iya, nggak eligible untuk mengkritik demokrasi. Iya kan? Bu Mega sekarang ini dalam pidatonya nggak eligible menurut Pak Laks? Ya dia sendiri nggak pernah ada pemilihan penggantian. Anda kan tanya ke out of touch from reality gimana caranya? Orang kan semakin tua semakin zamannya hidup di zaman yang berbeda. Tapi kan kita lihat aspirasi dari bawahnya yang termaktub dalam Rakernas, dalam semua kongres kan it's only one name, Pak. Ya, apa benar? Kan pertanyaan saya apa benar? Waduh, paling kita tahu tuh. Ya, nggak logika aja. Dari jutaan kepala dengan otak dan semua background berbeda, masa terus-terusan kayak Pak Harto juga dulu gitu. Sama. Semua belum ada yang mampu menggantikan Pak Harto kan? Ngomongnya kan gitu. Nah, sekarang apa bedanya? Versinya dulu 1.0, sekarang 2.0. Enggak, ini pakai logika aja ya. Bukan saya benci atau enggak ya. Jadi even PDI dan Bu Mega sekarang layak nggak disebut sebagai korban dari demokrasi menurut Pak Laks? Saya kira tidak. Karena mereka hampir 30 tahun di dalam sistem, tidak memperbaiki sistemnya. Dan ketika sistem yang mereka biasa hidup di situ ternyata merugikan, baru ribut. Nggak mungkin dong. Kecuali ya dia di luar sistem terus. Kesempatan 23 kali 15 tahun. Ya. Hampir 30 tahun di DPR. Kesempatan itu luar biasa, Pak. Membangun Polri, udah katanya kan. Membangun Mahkamah Agung, membangun KPK, MK, Hakim Agung semua kan yang pilih. BPK juga mereka yang pilih. Komisioner KPU juga siapa yang milih? Nah sekarang kalau disalah-salahin yang mereka pilih, ya salah siapa gitu loh. Itu contohnya aja. Belum lagi undang-undangnya. Ada kesempatan merubah undang-undang, kok nggak dirubah? Jangan nyalahin presiden, kan DPR fungsinya kan legislatif. Namanya aja legislatif. Untuk membuat legislasi. Tapi ya ternyata kemakan sendiri dari kebiasaan itu. Makanya kalau melakukan sesuatu hal yang sama berturut-turut, berulang-ulang, dan akhirnya suatu waktu mengharapkan hasil yang berbeda, kan kita ingat itu. It's a stupidity menurut Einstein ya. Jadi kalau memang harus reformis. Wah ini nggak benar, nanti akan timbul dinasti politik. Undang-undangnya rubah. Oh tapi kalau gue rubah ntar anak gue nggak bisa naik. Nah ya kan. Undang-undang korupsi, perampasan harta. Wah nanti kalau teman kita yang kena, nggak bisa kita bantu. Banyak itu hal-hal seperti itu, ya sudah memiliki kesempatan besar, tapi tidak dilaksanakan. Nah sekarang kita makanya publik memilih militer daripada civilian. Ini kan benar-benar vetonya rakyat kan. Dengan harapan apa? Supaya mungkin aja lebih berani lah, ya lebih tegas gitu loh. Nah saya juga mengharapkan Pak Prabowo sekarang membangun legacy yang berbeda. Karena dia udah punya segala-galanya. Bukan kalau dari yang orang baru miskin baru memperkaya diri lagi, itu susah Pak. Kita hanya harapannya di situ sekarang. Dan tinggal kita lihat nanti siapa-siapa dan bagaimana komposisi kebijakannya dan lain sebagainya. Menarik. Nah, gimana menurut kalian
Apa setuju dengan pendapat Laksamana Soekardi? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.